Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu mendengarkan suaramu, kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membangun kehidupan kita untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita belajar untuk melihat karya Yesus Kristus bagi kita yang membawa kita bukan saja mengalami keselamatan, tetapi mengalami kemenangan juga di dalam seluruh kehidupan kita. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus lewat peristiwa kematian, kebangkitan, dan dia naik ke surga menjadi satu peristiwa yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Mengapa saya katakan menjadi suatu kehidupan luar biasa bagi kita? Karena apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kehidupannya itu dia lakukan semuanya untuk saudara dan saya, supaya apa yang dia lakukan itu membuat kehidupan saudara dan saya tidak mengalami masalah di dalam hidup kita, tetapi sebaliknya kemenangan demi kemenangan akan kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata bahwa seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tuhan orang Israel saat itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa maksudnya? Yesus dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Yesus diberikan posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah bagi kehidupan gerejanya. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus mendapatkan posisi yang diposisikan Allah baginya, posisi itu diberikan supaya saudara dan saya sebagai gerejanya, kita akan mengalami kemenangan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Petrus berkata kepada jemaat Tuhan, kaum Israel harus tahu dengan pasti. Harus tahu dengan pasti artinya, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu benar-benar terjadi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah satu karya yang luar biasa yang membuat sehingga orang yang percaya dan mengetahui akan peristiwa itu, dia akan mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Karena Yesus Kristus melakukan peristiwa kematian, kebangkitan, dia naik ke surga, duduk dan memerintah, memampukan saudara dan saya untuk bagaimana kita memiliki imam besar yang menjadi pembela bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu kita harus tahu untuk apa Yesus naik ke surga, untuk apa dia duduk di surga. Dia melakukan semuanya supaya gerejanya menerima apa yang harus diterima oleh gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata Yesus naik ke surga, dia menerima Roh Kudus, dan ketika dia menerima Roh Kudus itu diberikan bagi umatnya supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima janji berkat Tuhan yang diberikan kepada Abraham, kita akan terima di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita menerima janji berkat Tuhan, maka saudara dan saya akan menjalani hari-hari hidup kita seperti perjalanan kehidupan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Seperti janji berkat Tuhan kepada Abraham, Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Abraham, maka kita telah menerima janji berkat Tuhan itu lewat peristiwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menerima Roh Kudus, itu diberikan bagi kita. Sehingga saudara dan saya ketika menjalani hari-hari hidup kita di bumi akan memampukan saudara dan saya untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Penyertaan Tuhan akan terus kita rasakan dalam hidup kita, akan terus kita alami dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengetahui semua itu dengan pasti, saya percaya saudara, perjalanan kekristenan kita tidak akan lemah, tapi perjalanan kekristenan kita akan selalu kuat. Kita akan selalu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, pastikan saudara mengetahui bahwa karya Yesus Kristus memberikan suatu karya kehidupan yang membuat saudara dan saya akan berada di dalam kemenangan-kemenangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menjadi orang yang terus hidup percaya kepada Tuhan, dan kita akan terus hidup membangun kehidupan yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu menunjukkan kepada kami untuk kami harus tahu dengan pasti bahwa Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu berarti bahwa karya Yesus Kristus itu membuat kehidupan kami yang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, singkapkanlah firman-Mu bagi kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.